Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi dengan Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan sudah bersama kita seorang super volunteer Dompet Duafa yang bakal kita ulik cerita beliau bersama Dompet Duafa. Mungkin insan muda udah sering melihat video beliau di media sosial. Please welcome Mimi Campervan Girl. Assalamualaikum Mbak Mimi. Selamat datang di studionya DDTV. Terima kasih. Wah, akhirnya ketemu langsung. Saya sering lihat nongol di Explore itu ya, halaman Explore. FYP ya itu benar. Beliau muncul di berbagai pelosok Indonesia dengan campervan-nya. Saya akan menanyakan pertanyaan yang mungkin udah ratusan kali ditanyain ini Mbak Mimi. Jadi gimana ceritanya awalnya? Awalnya, oke, mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya hiatus kali ya, break dari normal life. Jadi dulu saya hanya karyawan biasa yang pengen break dulu nih dari dunia kerja dan break aja. Tapi ngapain ya gitu? Ya udah, kayaknya explore Indonesia seru nih gitu. Kapan itu? Itu setelah pandemi sih. Zaman pandemi, sebenarnya pandemi kan work from home tuh, saya pindah ke Ubud, dari Ubud udah mulai slow living, terus back to normal kayaknya belum sanggup nih kembali ke normal. Kayaknya pas pandemi itu mulai slow living, banyak momen dinamika yang terjadi membuat saya saatnya mungkin saya mulai kembali nih mencari apa sih makna atau hidup saya gitu. Ya udah. Dan dimulailah, jadi akhir 2002 itu udah mulai normal kan, mulai normal. 2022 ya? Iya 2022 pertengahan saya resign kerja, terus saya explore aja dengan keliling Indonesia. Tapi kayaknya kalau kalau keliling kayaknya bakal habis duit nih kalau nginep di hotel, pindah pesawat dan yang lainnya. Pakai transportasi milik sendiri aja. Kepikiran naik motor, kalau motor kayaknya nanti penginapan juga bakal bayar nih gitu. Oke, mobil aja mungkin ya, mobil kayak campervan lagi happening tuh. Betul. Tapi kalau saya beli campervan habis modal beli campervannya nanti di jalan hidupnya gimana gitu. Ya udah saya beli. Waktu itu dari Bali nih pindah, belum siap ke Jakarta, saya pindah dulu ke Malang. Di Malang lah saya beli mobil bekas gitu. Mobilnya kayak minibus, minibus yang buat ekspedisi gitu aja kan cukup tuh. Yang penting fungsional aja, bisa tidur, ada listrik, ada air dan bisa masak gitu mikirnya saya. Ya udah saya coba cari bengkel kayaknya kalau modif bisa kena puluhan juta juga. Oke lah kita cari, lihat-lihat YouTube aja, lihat-lihat sosmed. Desainnya saya cari tukang bengkel satu sama tukang kayu karena saya bikin modifnya pakai kayu, tukang kayu kandang burung gitu. Jadi tapi dia bisa selama tadi balik lagi saya nggak butuh luxury karena pada intinya saya lebih fungsionalnya mobil ini mensupport perjalanan saya tadi gitu. Ya udah modal cuman nggak nyampe 15 sampai 18 juta. Itu udah jadi tuh akhirnya. Udah jadi. Saya pikir maaf ya Mbak Mimi, saya pikir itu dibawa ke bengkel custom yang kita sering lihat itulah. Maunya sebegitu biar bagus gitu. Enggak, jadinya ya udah saya kerjakan aja bersama mereka bertiga tiap hari karena saya udah mulai resign nggak tahu ngapain, saya kontenin tuh tiap hari karena niatnya buat diary aja. Belum berani posting di Instagram karena takut teman-teman ngapain gitu. Ya udah di TikTok aja belum ada yang kenal. Malah tiap hari itu pada ngikutin karena saya posting per hari, day by day sampai sebulanan lah. Bahkan saya belum bisa menyetir, saya beli aja dulu, saya belajar, jadi ngerjain Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya belajar mobilnya, terus kalau goyang-goyang saya modif lagi, tukar sebulanan lah, mulai dari situ orang ngikutin, ya udah sampai November 2022 saya test drive dulu Jawa Timur dan Jawa Tengah, Solo, Jogja, saya kelilingin dulu tuh Jawa karena dari Malang tadi kan explore dulu. Nah start perjalanannya banget itu Januari 2023. Ini gitu. Jujur saya takjub dengan alurnya Mbak Mimi. Biasanya kan orang ini sama sekali nggak menghakimi. Biasanya orang itu sebelum resign tuh
sudah tahu mau ngapain atau mau ganti kerjaan mau ngapain. Ini ternyata beliau resign dulu, baru nyari mobil dan ternyata belum bisa nyetir saat itu. Belum bisa. Bahkan belajar nyetirnya, mohon maaf, saya belajar cuma sekali aja buat tahu apa ini rem, mana kopling, tahu sehari. Habis itu saya belajarnya pun dari sosial media, belajar parkir, belajar setengah kopling, belajar mundur, belajar maju akhirnya. Dan proses itu Mbak Mimi share dari awal ya, termasuk waktu dari awal. Saya bukan konten kreator atau bahkan saya cuma karyawan biasa aja yang dulu yang hidup di Jakarta normal, nggak ada something yang different sama orang-orang lain gitu. Jadi itu aja. Jadi bisa dibilang banyak followersnya Mbak Mimi yang sekarang itu sebenarnya ngikutin dari awal proses itu ya? Iya, bahkan ketika dari awal terus sudah mulai jalan nih, kalau nggak posting ditanyain, Kak baik-baik aja kan gitu, ditanyain tuh gimana, baik-baik aja, apa yang terjadi gitu. Bahkan karena followers tadi yang ngikutin perjalanan, mereka kayak ngerasa ada cerita yang baru. Jadi ceritanya itu enggak itu aja, jadi mereka malah nungguin cerita dan bahkan mereka udah jadi kayak teman online saya sendiri karena saya jawabin karena tadi tidak bekerja, sudah kembali yaitu nggak ada kegiatan mungkin ya, mengisi waktu luang ya. Jadinya komunikasi dengan mereka, bahkan saya dapat rekomendasi mau kemana pun, saya tidak ada tujuan kemana. Yang saya tahu tujuan saya waktu itu hanya ini budget untuk 1 tahun, ya udah karena saya dari barat Sumatera, saya perjalanannya ke timur, itu aja. Budgetnya 1 tahun, bahkan ternyata saya hampir 2 tahun di perjalanan akhirnya. Gitu biasa. Cerita kurang lebih ya singkatnya. Insan Muda, sebelum kita lanjut, saya pengen ngajak Insan Muda buat kolaborasi kebaikan dulu di program Tebar Hewan Kurban. Lewat program ini kurban yang kamu beli itu akan disalurkan sampai pelosok negeri. Kurban itu sengaruh itu tagline kita kali ini ya. Caranya gampang banget. Langsung bisa ke rekening di bawah ini, scan QR code di layar atau melalui kanal digital dompetduafa.org/kurban atau lewat aplikasi Dompet Duafa. Kalau kamu belum punya, bisa di-download dulu. Dan berbagai e-commerce, misalnya Tokopedia, kamu bisa berkurban lewat Tokopedia, ada Dompet Duafa di sana. Kita lanjut lagi. Saya masih benar-benar memproses ceritanya Mbak Mimi tadi, nggak kebayang gimana ininya ya. Sebulan pertama deh, saya nggak kebayang tuh sebulan pertama. Sebulan pertama saya nangis. Nah itu saya langsung ngebayangin gimana berani sebulan pertamanya gimana itu. Sebulan pertama saya mundur malu gitu karena udah bilang udah banyak ngikutin gitu, masa saya baru selesai mobilnya balik kerja lagi, nggak mungkin nih, udah niat bilang oh ya saya punya tabungan setahun untuk jalan. Ya udah apa keputusan yang sudah saya buat, saya telan-telan apa yang pahit manisnya. Ternyata ya saya bahkan bikin konten sebulan pertama itu saya nangis, berapa bulan kemudian saya senyum terus. Bahkan banyak cerita di luar dari prediksi saya tidak pernah bayangkan itu banyak cerita gitu. Sempet gak sih di awal-awal ya ada momen aku ngapain sih? Sempet gak sih ada kayak gitu? Nggak sempet lagi, banyak banget. Oh iya? Iya, karena di hari-hari pertama ini mohon maaf, ini ngapain saya, kayak nggak ada, emang apa sih yang mau dicari. Tapi balik lagi yang pertama, tadi saya memang ada yang memang mau dicari kan, mau cari apa sih tujuan hidup saya gitu, apa sih makna hidup, saya menemukan makna hidup lagi, itu tujuan. Tapi ya semua orang punya makna sebenarnya. Ketika bekerja kita dapat makna, peran kita juga ada. Tapi ketika udah di kesibukan, saya lupa, tidak benar merasakan. Nggak mindful lah kalau anak zaman sekarang, tidak benar-benar feel, merasakan momennya gitu. Jadi karena sibuk kita ketarik sama yang lain-lain, jadi lupa dengan diri sendiri, itu sih. Dan ternyata perjalanannya Mbak Mimi membawa Mbak Mimi sampai sejauh ini, ketemu dengan sekian banyak orang. Iya, saya juga. Saya baca sampai ikut bantu bangun musola, bangun toilet umum, banyak hal. Itu bahkan itu di luar yang tidak saya rencanakan, tidak saya bayangkan. Bahkan saya cuman balik tadi, saya menanyakan apa makna hidup saya, apa tujuan saya. Banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi dijawab dari berbagai kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman setiap harinya. Saya
ditemukan jawabannya. Oh ini ya ternyata maknanya. Oh ini ya gitu. Itu sih mungkin. Masya Allah. Tadi Mbak Mimi cerita awalnya lewat Jawa Timur dulu. Apa karena bangunnya di Malang? Karena bangunnya di Malang sih gitu. Dari gitu. startnya dari Malang ke Banyuwangi, explore Jawa Timur dulu. Test drive nih tadi mobil yang belum bisa nyetir saya dari Solo. Ini bukan buat ditiru ya, lebih baik sebenarnya harus bisa dulu. Tapi ya melancarnya itu tadi di akhir 2022 ya startnya baru Januari 2023. Test drive-nya antar kota antar provinsi ya Bu? Iya. Luar biasa ya. Iya, ya? sempat nyenggol mobil orang dulu ya udah. Tapi itu salah satu momen apes berarti ya? Iya, itu momen saya sampai kan lagi nyetir biasanya kan saya rekam aja gitu. Itu yang rekam jadi nangis karena aduh shock kaget kan mau gantinya gimana ini gitu. Tapi enggak, untung alhamdulillah enggak apa-apa. Alhamdulillah. Total udah berapa daerah? Kalau ingat nggak kalau digabungin kota, kabupaten, berapa provinsi deh provinsi? Aduh susah ngitungnya, mungkin nggak banyak sih, kan startnya cuman dari Jawa Timur mulai ke Jawa Timur masuk Bali hampir 2 bulanan di sana, masuk Lombok 2 bulanan di sana juga, Lombok masuk Sumbawa, explore Sumbawa, masuk ke Flores, explore Flores, baru masuk Sumba masuk ke Pulau Timur sampai Timur Leste bahkan. Timur Leste juga ada ya Timur Leste, baru masuk Maluku balik lagi. Makanya tuh kayak mungkin dibilang agak susah ngitungnya, mungkin perjalanannya aja ya 1 tahun 8 bulan lah jadinya. 1 tahun 8 bulan hidup di jalan. Insan muda. Bukan cuma butuh budget gitu ya, mental itu kayaknya. Iya mental kebentuk sih. Kebentuk ya. Kebentuk ya. Jadi saya mungkin kalau mikir sekarang kalau misalnya dapat tantangan sekarang, kemarin aja lebih dari ini gitu misalnya. Jadi lebih ini sih. Sebentar Mbak Mimi tadi bilang udah nyiapin budget sekitar buat 1 tahun, tapi ternyata 1 tahun 8 bulan. Gimana tuh caranya? Itu tadi rezeki itu tadi nggak hanya bentuk uang aja yang tadi gitu, dikasih makan lah sama orang di jalan apa. Saya bahkan bukan jadi bahkan adalah endorse masuk brand gitu. Nggak ada niat menjadi sampai dikenal segini namanya gitu. Saya cuman Mimi aja yang tahu, cuman bekerja. Tapi sekarang ada aja gitu rezeki gitu, balik lagi gitu sih. Luar biasa. Dan beliau sudah punya lebih dari 100.000 followers ya, yang ngikutin, yang nungguin juga ya. Kemana lagi nih? Pasti pada gitu ya? Pada gitu. Dari tadi dari Instagram bahkan tadi kurang dari 1.000 jadi 100.000, makanya jadi 100% orang kelipatannya mengikuti perjalanan. Masya Allah. Gitu. Itu selain pakai camper van, ada alat transportasi lain nggak yang Mimi gunakan? Jadi saya tuh bawa sebenarnya bukan camper van sih, sebenarnya minibus lah ya kan. Bukan minibus, juga minivan berarti ya. Iya. Tapi saya dengan bangga aja bilang camper van saya, itu sah. Yang penting bisa ada tidur listrik aja. Iya. Terus pakai sepeda. Jadi kalau perpindahan antar kota itu menggunakan mobil. Jadi kalau biasanya parkir di mana, atau bahkan di awal-awal biasanya parkir masih belum di tempat umum aja gitu, tempat wisata yang di mana bisa parkir, bisa tidur, ada public kayak toilet dan yang lain yang bisa mendukung. Nah, untuk keliling-keliling saya biasanya pakai sepeda gitu. Jadi ya pakai mobil sama sepeda gitu. Sepeda naikin ke atasnya. Berbagai moda transportasi saudara-saudara. Bahkan waktu ke Maluku itu saya sempat mobil itu ternyata nggak semua kapal bisa membawa, karena kan kapal di pelosok itu cuma bawa penumpang. Ya saya tinggalin mobil saya hampir 3 bulan waktu itu, yang sampai ke Maluku ke KI 3 bulan pakai sepeda gitu. Saya tinggalin aja naik kapal di perbatasan Timor Leste, saya titip mobil gitu. Sempat sampai kampung halaman juga nggak? Saya kan dari Sumatera, enggak, saya ke arahnya ke timur. Malah ke arahnya arah ke timur. Ke timur. Di timur juga
berkegiatan bareng Dompet Duafa ya waktu Iya, Nanti benar. saya pengen tanyain itu. Coba Iya. salah satu aja, saya yakin semuanya berkesan nih Mbak Mimi. Salah satu yang sepertinya sampai kapanpun gak akan Mbak Mimi lupakan. Sebenarnya banyak Banyak ya? tempat. Setiap tempat punya punya cerita yang unik dan punya plus minusnya juga. Ya. Jadi kalau dipilih satu mungkin agak sulit Saya ya. nggak bisa pilih kasih ya. Karena setiap daerah bahkan saya dapat orang tua, dapat saudara gitu. Jadi di satu tempat misalnya di Sumbawa saya dapat kakak, di Bali saya dapat kakak, di Masya Keva Allah. Menanu saya dapat orang tua gitu. Jadi di mana-mana itu punya saudara gitu. Itu mungkin yang nggak bisa dibayar pakai uang ya nilainya gitu. Iya. Kalau tempat-tempat semua indah di Indonesia Timur, semua tempat indah. Tapi orang-orangnya ini nih, kasih sayang mereka yang melekat sih. Wah, luar biasa. Sebenarnya dulu awalnya dulu sebelum menjadi seorang camper van girl, cita-citanya apa sih Mbak Mimi? Aduh, cita-citanya. Kalau ditanya umur sekarang, cita-cita apa ya? Dulu sulit. kita ngomong dulu. Bahkan dulu saya nggak ada cita-cita sih Oh sebenarnya. iya, bener-bener ngalir aja. Ngalir aja. Jadi kalau ditanya cita-cita malah pertanyaan yang sulit saya akan jawab. Jadi kayaknya ya Ternyata sudah menemukan jawabannya. mungkin. Perjalanan. Iya. Wah, luar biasa. Dan Mbak Mimi juga seorang pegiat sosial. Bisa dibilang nggak begini, perjalanan Mbak Mimi ke berbagai daerah membikin kepedulian sosial itu makin bertambah? Bisa jawab kayak gitu sih. Kalau dibilang saya pegiat sosial, saya nggak pegiat sosial. Oke. Cuman perjalanan inilah yang bukan membentuk sih, secara tidak langsung kejadian-kejadian itu saya menjadi penghubung gitu. Jadi bukan saya penggiat, jadi saya mungkin hanya penghubung di mana ada satu tempat yang memang terlihat nih, balik lagi yang followers itu, Kak, kayaknya itu kita perlu bantu deh. Mereka bahkan yang menginisiatif, bahkan saya pun tidak sanggup untuk berinisiatif. Balik lagi tadi, saya tidak punya banyak dana atau uang karena modalnya tadi hanya untuk melakukan perjalanan. Jadi saya sebagai penghubung atau penyembatan mereka, mungkin saya bilang gitu di saat itu. Jadi kejadian gitu. Dan perjalanan Mbak Mimi juga yang mempertemukan Mbak Mimi dengan Dompet Duafa. Benar. Boleh ceritain pertama ketemu dengan Dompet Duafa kapan? Dikontak sih sebenarnya sama Dikontak, tim Dompet Duafa gitu. Lagi di mana waktu itu? Waktu itu saya lagi di Banda Neira. Banda Neira. Saya itu kota paling bagus banget. Daerah paling cantik banget sih gitu. Banda Neira, dihubungi Kak, boleh kita dari Dompet Duafa, kita ngelihat kami Mimi gitu, ada proyek-proyek sosial gimana kalau kita berkolaborasi. Wah, dengan senang hati saya bilang, karena selama ini saya benar-benar sendirian gitu. Jadi menampung uang itu kan juga itu tanggung jawab ya. Beban juga sih sebenarnya kalau ada yang salah, ada yang miss, gimana uangnya ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab sampai akhirat gitu. Wah, dengan senang hati saya bilang gitu kan. Ya udah gitu, gayung bersambut gitu. Saya kemana waktu itu, Mbak Mimi? Waktu itu ditanyain, Kak, boleh kita di daerah mana Kakak bisa gitu. Oh, saya ini lagi di Banda Neira, selanjutnya saya akan ke Tual. Saya bilang kalaupun mau mungkin di daerah timur, di Tual atau di daerah mana yang kalian punya apa istilahnya mereka Dompet Duafa jaringan ya, bukan? Rekanan ya. Ya udah di situ saja. Jadilah pas saya di Tual, tim Dompet Duafa juga ke sana, langsung kisi gitu. Ayo aja gitu. Itu yang ini ya, yang hewan kurban ya? Iya, hewan yang kurban. Waktu saya sempat lihat video Mbak Mimi bawa daging pakai termos es gitu, naik perahu, itu di mana itu? Nah, itu di Tual itu. Jadi kita itu kan dapatnya beberapa sapi, alhamdulillah banyak. Saya di luar prediksi saya banget, follower sampai 6 sapi katanya. Iya, 6 sapi 4 kambing. Jadi dari 10 jadilah gitu kan. Kita jadinya beberapa hari, ada
4 hari totalnya, dan kita menyebarkan, karena tual itu kan kepulauan, ada kei besar, ada tualnya sendiri, ada kei kecil, dan beberapa pulau gitu. Nah, masing-masing pulau tempat ini itu jauh satu sama lainnya gitu. Nah, kita yang hari ketiga nggak salah itu di pojok, aku lupa, maaf namanya. Nggak apa-apa. Kalau kita sapinya kan kita udah rekanan dari Dompet Duafa untuk para peternaknya gitu. Nah, kita dapat di kota tualnya gitu. Kalau mau bawa itu bisa keliling sapi berapa 4 jam lah jalan. Sedangkan ada jembatan, itu jembatannya jembatannya ada tapi tidak selesai, entah berapa 10 ya. Jadi kalau naik kapal perahu sendiri itu cuma 10 menit dari kita ya 30 menit sampai ke titik untuk naik kapal, itu cuman jadinya kan dekat ya. Jadi kalau kita motong masih segar nih gitu. Kalau kita potong pun di sana, sapi di sana tidak tersedia atau agak sulit juga membawa transportasinya. Kan juga logistik ya gitu kan. Mending uangnya untuk buat sapi kita lebih manfaatkan buat mereka juga gitu. Jadinya malah yaitu naik perahu, dipotong habis itu dimasukin termos itu kita bawa naik perahu. Saya lihat dibagi-bagian pakai daun juga itu. Iya, pakai daun. Itu daun kelapa yang dianyam, memang tradisi masyarakat di situ juga. Jadi mereka nganyam, itu bagus banget sih menurutku. Jadi kita hygiene juga tidak membuat sampah juga kan. Nggak pakai plastik ya. Iya, betul. Mbak Mimi selain ikut menyebarkan daging kurbannya, sebelumnya kan ikut quality control dulu ya ke peternak, berarti melihat langsung tuh ya sapi-sapinya waktu masih hidup ya, kambingnya. Iya, jadi waktu kita kisi dulu bahkan 3 minggu apa 4 minggu sebelum hari raya kurbannya. Jadi ternyata aku sangat beruntung banget sih sebenarnya. Kalau dulu kan kurbannya aku aja beli sapinya sendiri waktu itu di desa. Nah, ini tuh ternyata Dompet Duafa punya binaan peternaknya gitu. Lokal ya. Dan benar-benar pemilihan sapinya itu sesuai dengan syariat anjuran gitu, minimal 2 tahun atau masuk ke 3 tahun, jantan, bersih, kulitnya sehat. Dan jadi aku makin percaya diri lagi nih untuk bilang ke followersku, kalau kalian ingin kurban melewat Mimika Perfect Girl dan bersama Dompet Duafa, insya Allah sapi yang dipilih sudah melalui quality control yang sesuai nih dengan syariat, dengan semuanya, dan sapinya juga kita beli dengan kebinaan Dompet Duafa. Jadi untung satu sama lain lah, dan yang terbaik gitu. Jadinya makanya itu banyak sampai 6 sapi, 4 kambing gitu. Gitu. Ketika bertemu dengan penerima manfaat yang menerima langsung daging kurbannya, ada kenangan tersendiri nggak, Mbak Mimi? Yang menyentuh banget itu tuh kan kita ada di beberapa daerah yang paling menyentuh itu ada hampir 20 tahun mereka nggak pernah menerima sapi. Jadi mereka malah kaget gitu. Ini serius gitu, Masya Allah gitu. Karena kita ada beberapa desa. Ternyata desa yang kita kurban pertama di masjid pertama itu yang sudah terbiasa menerima. Kita jalan sedikit lagi ternyata ada masjid, kok sepi ya gitu. Kita tanyain, ini nggak kurban. Jadi kurban tempat masjid yang pertama itu kita bawa setengah, kita bawa kasih ke mereka sampai terharu karena 20 tahun bahkan tidak pernah menerima sapi. Jadi melalui Dompet Duafa itu aku Masya Allah ini mereka aja sampai terharu gitu. Ternyata melalui perjalanan ini dan bersama Dompet Duafa aku menemukan orang yang memang selayaknya untuk menerima gitu. Iya. Luar biasa. Arti berbagi buat seorang Mbak Mimi apa? Arti berbagi ya, kalau bagi aku berbagi itu bukan hanya masalah uang ya. Berbagi itu banyak bentuknya. Kayak aku mungkin bisa berbagi pengalaman nih, perjalanan ceritaku. Betul. Ini mungkin bisa, itu bentuk berbagi juga gitu. Berbagi waktu, berbagi sharing. Jadi nggak hanya dalam bentuk uang, tapi apa yang kita punya, yang kita bisa bagikan ke orang lain yang membuat kebahagiaan. Luar gitu. biasa, banyak hal yang bisa kita bagikan ya. Jadi berbagi bukan soal ada uang lebih terus dikasih, bukan soal itu ya, jauh lebih luas dari itu. Luar biasa. Mbak Mimi,
pertanyaan terakhir, dompet duafa di mata Mbak Mimi. Bagi aku lembaga penghubung kali ya, penyalur. Lembaga Perpanjang tangan juga. Perpanjang tangan. Jadi bagi yang lebih di sini disampaikan, yang bagi yang kurang di sana gitu. Iya, Dalam berbagai banyak bentuk gitu, baik tadi kurban contohnya, kesehatan, pendidikan, zakat dan yang lain. Wah, luar biasa. Insan muda, masih banyak yang pengen kita obrolin, tapi waktunya udah habis. Lain kali kita ngobrol lagi sama beliau. Kita doakan Mbak Mimi di perjalanan berikutnya selalu dilindungi tiap langkahnya. Amin. Ya, beliau dari dulu resign terus keliling, sekarang kembali bekerja korporat ya, tapi tidak meninggalkan hobinya. Tetap kalau waktunya memungkinkan berkeliling lagi. Luar biasa. Ada rencana buat ke Sumatera? Sampai Insya Allah kalau bisa se Indonesia maunya. Amin. Kita pertanyaan bonus tips nih Mbak Mimi buat yang pengen solo trip dengan durasi yang cukup panjang. Kalau tahu batas sama tahu kemampuan aja, jangan dipaksain ataupun jangan YOLO juga. Wah, mumpung hidup sekali langsung enggak, tapi tetap harus tahu batasannya gitu. Iya. Dan kalau solo tetap keamanan yang utama. Betul. Gitu. Jangan ngaco juga gitu, nggak perlu coba-coba atau apa. Enggak gitu. Terus kalau di daerah tetap hormati budaya orang setempat. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul. Dijunjung. Itu sih gitu. Menghargai. Kalau dia menghargai, kita insya Allah dihargai juga. Amin. Ya. Insan Muda, sebelum pamit, saya pengen ngajak Insan Muda kolaborasi kebaikan lagi di program Tebar Hewan Kurban. Karena kurbanmu akan disalurkan sampai pelosok negeri. Kurban sengaruh itu. Caranya gampang banget, langsung bisa ke rekening di bawah ini, scan QR Code di layar, atau melalui kanal digital dompetduafa.org/kurban, atau lewat aplikasi Dompet Duafa dan di berbagai e-commerce. Mbak Mimi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Kami berdua pamit, Insan Muda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.